Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah Fisika Dasar 1. Nah, ini merupakan materi kedua untuk pertemuan kedua kita dengan pokok bahasan besaran dan pengukuran. Nah, untuk materi besaran dan pengukuran ini saya membagi ke dalam 3 bagian, yang mana ini adalah bagian yang pertama. Bagian kedua akan membahas tentang angka penting masih dalam besaran dan pengukuran. Yang ketiga akan membahas alat-alat yang digunakan untuk pengukuran. Misalnya mistar, jangka sorong, dan juga mikrometer. Oke, untuk materi hari ini kita mulai untuk besaran dan pengukuran di bagian pertama. Oke, 2.1 besaran dan satuan. Pola-pola atau rumus-rumus matematika yang diburu oleh para fisikawan sebagai model bagi keteraturan alam menghubungkan satu besaran fisika dengan besaran fisika yang lainnya. Nah, besaran fisika adalah sifat benda atau gejala alam yang dapat diukur. Nah, jadi bisa diukur. Oke, lanjut. Pola-pola matematika yang dimaksud biasanya berupa persamaan-persamaan yang menghubungkan besaran-besaran fisika. Oleh karena itu, besaran-besaran fisis atau besaran fisika memainkan peran yang sangat penting dalam ilmu fisika. Jadi, besaran erat kaitannya dengan pengukuran. Sementara pengukuran besaran-besaran fisika merupakan bagian terpenting dalam ilmu fisika. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan satuan. Nah, yang bagaimana itu membandingkan suatu besaran dengan satuan? Nanti kita akan lihat contohnya pada slide selanjutnya. Oke, ini sebagai contoh sederhana. Misalkan kita ingin menentukan panjang meja dengan menggunakan jengkal dan didapat panjangnya 7 jengkal. Dalam hal ini, kita telah membandingkan panjang meja dengan satuan jengkal. Nah, jadi ini dia proses pengukurannya, membandingkan suatu besaran dengan satuan. Besarannya mana? Ini dia besarannya 7. Satuannya mana? Satuannya jengkal. Nah, bayangkan kalau kita masih menggunakan jengkal untuk mengukur suatu panjang dari suatu benda, sementara jengkal dari orang Indonesia, orang luar, orang barat itu kan beda. Jadi bisa jadi jengkalnya kita Indonesia itu hanya berapa senti, mereka itu sudah pasti ya kebanyakan mereka itu tangannya besar, maka lebih panjang lagi sentinya dibandingkan orang Indonesia. Maka dari itu nanti akan dibahas tentang satuan internasional yang mana satuan itu digunakan untuk seluruh negara untuk pengukuran panjang, waktu, berat, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nilai suatu besaran fisika biasanya diungkapkan sebagai hasil kali antara suatu nilai numerik dengan satuan. Nah, ini penjelasan tentang numerik adalah suatu simbol atau kumpulan dari simbol yang mempresentasikan sebuah bilangan. Apa bilangan mana? Yaitu tadi 0, 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Seperti contoh sebelumnya, mengalikan bilangan yang menyatakan panjang meja, yaitu 7, dengan satuan jengkal. Oke, selanjutnya. Satuan adalah suatu besaran fisika khusus yang telah didefinisikan dan disepakati untuk dibandingkan dengan besaran lain dari jenis yang sama dalam berbagai pengukuran. Nah, ini telah didefinisikan dan disepakati. Nah, siapa yang definisikan dan siapa yang sepakati? Nah, mereka adalah para ilmuwan terdahulu, yang mana ketika mereka mendapatkan suatu satuan, setelah itu dirapatkan dan juga
ditentukan apakah sepakat dengan satuan ini atau tidak. Oke, lanjut. 2.2 Besaran pokok dan turunan. Menurut cara menentukan satuannya, terdapat dua jenis besaran, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Misalnya, besaran panjang, waktu, dan massa. Ini merupakan besaran-besaran yang penting dalam mekanika. Nah, apa itu mekanika? Mekanika adalah berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari gerakan suatu benda serta efek gaya dalam gerakan itu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa mekanika ini berkaitan dengan benda yang dapat disentuh. Oke, selanjutnya. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Satuan besaran turunan bergantung pada satuan besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah luas. Nah, luas dari apa? Luas dari panjang. Besaran pokoknya itu panjang, yang mana satuan panjang adalah meter. Setelah itu diturunkan menjadi luas. Nah, luas itu satuannya apa? Meter pangkat 2. Nah, karena dia panjang kali lebar. Setelah itu volume. Nah, meter pangkat 3. Massa jenis dan laju. Oke, selanjutnya. Nah, tabel 2.1, besaran pokok sesuai sistem internasional. Ini adalah panjang, meter, singkatannya M, dimensinya L, massa, kilogram, singkatannya kg, dimensinya M, waktu, watt arus listrik, suhu, banyaknya zat, intensitas cahaya. Nah, ini semua besaran pokok sesuai sistem internasional yang telah disepakati. Oke, selanjutnya tabel 2.2 besaran turunan. Nah, besaran turunan ini diturunkan dari besaran pokok. Seumpama gaya, satuannya itu Newton, kilogram kali meter sekon minus 2, dimensinya MLT minus 2, usaha joule, tekanan Pascal, massa jenis kilogram per meter kubik, luas meter pangkat 2. Oke, selanjutnya 2.3 Sistem internasional. Besaran pokok maupun besaran turunan dapat diukur dengan menggunakan satuan yang telah baku maupun satuan yang belum baku. Penggunaan berbagai satuan tersebut tentu akan menimbulkan berbagai masalah. Itu tadi, masalah di mana? Kalau menggunakan satuan yang tidak baku. Karena ya antara satu tempat dan tempat lain, kalau menggunakan satuan tidak baku, contohnya tadi itu jengkal dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan berbagai masalah. Untuk mengatasi hal ini, di Prancis pada tahun 1790 telah didefinisikan dan disepakati suatu standar sistem satuan yang berlaku secara menyeluruh di Eropa saat itu dengan mendefinisikan standar panjang dalam meter. Jadi yang pertama disepakati adalah satuan meter untuk pengukuran panjang. Nah, jadi ini besaran pokok yang pertama. Selanjutnya, panjang. Satuan panjang tertua yang tertulis dalam sejarah adalah cubit. Satuan cubit tersebut merupakan satuan Mesir kuno yang panjangnya setara dengan jarak dari siku hingga jari tengah apabila tangan direntangkan. Cubit tersebut setara dengan 18 inci. Nah, ini juga untuk satuan cubit, dia dari siku hingga jari tengah apabila tangan direntangkan. Nah, ini tangannya siapa? Apakah orang Mesir kuno, orang Amerika, orang Eropa, ataupun orang Indonesia? Tapi di sini disimpulkan bahwa satu cubit setara dengan 18 inci.
Nah, 1 inci adalah 2,54 cm. Jadi 18 inci kalian tinggal mengalihkan saja 18 dikali 2,54 sama dengan sekian sentimeter. Nah, ini dia ukuran 1 cubit. Nah, ini artefak dari Mesir kuno. Jadi, dari ujung sini sampai ujung belakang, dia itu 18 inci. Oke, selanjutnya massa. Pengukuran massa telah dilakukan sejak 3 milenium sebelum Masehi oleh orang-orang Mesir kuno. Satuan massa pada saat itu adalah deben yang setara dengan 91 gram. Nah, untuk deben itu dari balok-balok batu yang disusun. Nah, yang mana balok-balok batu itu setara dengan 91 gram. Jadi, kalau kita ingin membeli sesuatu, nah itu balok-balok batu ditumpuk, terus barang-barang kita ditumpuk juga di dalam timbangan. Ketika dia seimbang, maka itu setara dengan 1 deben, 2 deben, 3 deben, dan seterusnya. Nah, ini teknologi pengukuran massa terus dikembangkan hingga saat ini. Standar massa internasional yang disepakati hingga saat ini adalah kilogram. Nah, tadi awalnya deben, sekarang menjadi kilogram yang ditetapkan sejak tahun 1901. Nah, ini adalah gambar untuk satuan kilogram. Kalau tadi deben dengan menggunakan balok batu, nah ini untuk ukuran 1 kilogram terbentuk dari campuran material alloy. Apa itu alloy? Alloy adalah gabungan dari 2 material digabungkan menjadi 1 material. Yang mana ini antara pencampuran platina dan juga iridium. Nah, ini diameternya 39 mm, tingginya juga 39 mm. Ini disimpan di Prancis. Nah, untuk material ini tidak ada, semakin bertambahnya waktu, dia masih tetap setara dengan 1 kilo. Sementara untuk balok batu tadi dengan satuan deben, itu kadang beratnya itu berkurang dan juga kadang juga berlebih. Karena itu balok batu biasa terpengaruhi oleh cuaca. Maka itu pada zaman itu kurang bagus untuk digunakan. Nah, sementara di tahun-tahun selanjutnya oleh peneliti-peneliti disimpulkan bahwa untuk ukuran berat setara dengan satuannya itu kilogram. Nah, ini dia. Jadi sampai sekarang ini masih tetap 1 kilogram. Tidak berubah. Sementara kalau dengan deben itu berubah nilainya. Tidak setara dengan 91 gram. Oke, selanjutnya waktu. Standar waktu yang masih digunakan sampai saat ini adalah second atau detik. Seperti halnya standar panjang, standar waktu secara internasional ini juga mengalami perubahan. Pada awalnya, 1 detik didefinisikan sebagai 1/60, 1/60, 1/24 hari matahari rata-rata. Jadi 1 detik adalah 1/86.400 hari matahari rata-rata. Bayangkan kalau sampai sekarang kita menggunakan satuan seperti ini. Pasti akan sangat panjang sekali untuk menanyakan jam berapa sekarang, jam sekian, bla 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 bla. Panjang sekali. Oke, kemudian para ahli menyadari bahwa hari matahari rata-rata berubah dari tahun ke tahun, sehingga tidak cocok lagi dijadikan sebuah standar. Pada tahun 1967, dengan menggunakan jam atom, nah dulu itu jam atom itu
besar sekali. Semakin berkembangnya teknologi, jam atom menjadi kecil sampai sekarang. Tetapi sekarang jam atom sudah tidak digunakan lagi karena dapat ditemukan jam yang lebih modern, yaitu alat yang bekerja berdasarkan getaran suatu atom tertentu. Telah didefinisikan standar waktu yang baru. Dalam kehidupan sehari-hari, selain detik digunakan pula satuan yang lain seperti menit, jam, dan hari. Lanjut ke 2.4, besaran eksentif dan intensif. Suatu besaran disebut besaran eksentif jika besar atau magnitudenya bersifat aditif, yakni dijumlahkan dari bagian-bagiannya. Sebagai contoh adalah besaran massa dan volume. Daging yang massanya 1 kg ditambah massa kayu 0,5 kg sama dengan 1,5 kg, yakni merupakan jumlahan dari massa daging dan massa kayu. Nah, ini disebut dengan besaran eksentif. Nah, selanjutnya, suatu besaran disebut besaran intensif bila besarnya tidak tergantung dari penambahan subsistem. Sebagai contoh adalah besaran massa jenis. Dua potong kayu masing-masing memiliki massa jenis 0,9 kg per meter kubik. Bila kayu itu kemudian disambung, maka massa jenisnya tidak berubah, yakni tetap 0,9 kg per meter kubik. Jadi, massa jenisnya tidak menjadi 2 kali massa jenis masing-masing potongan. Sama halnya dengan air 1 gelas, kita tambah lagi 1 gelas, maka massa jenisnya itu akan tetap 1, tidak berubah dari penambahan subsistemnya. Berbeda tadi dengan massa daripada potongan daging ditambah dengan massa potongan kayu dari 1 kg ditambah 0,5 kg sehingga menghasilkan 1,5 kg. Nah, itu tadi untuk yang eksentif. Nah, ini dia eksentif. Nah, ini dia contohnya. Sementara untuk intensif seperti ini dia contohnya. Untuk besaran massa jenis. Nah, selanjutnya kita masuk di konversi satuan. Dalam pengukuran seringkali diperlukan adanya konversi dari satu sistem satuan ke sistem satuan yang lain. Hal ini memudahkan pengukuran ataupun perhitungan karena satuan dapat dipilih sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan. Dalam perhitungan konversi satuan, satuan dapat dipandang layaknya peubah, sehingga dapat saling meniadakan, dalam kurung dapat dicoret. Nanti akan saya memperlihatkan contohnya seperti bagaimana. Perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan konversi, sebaiknya dibiasakan menulis secara lengkap satuan yang digunakan hingga akhir penulisan. Nah, satuan ini sangat penting sekali. Nah, ketika kalian ujian, seumpama kayak ujian tengah semester, kalian itu jawabannya benar, 10. Nilainya 10, tetapi tidak menuliskan satuan di belakangnya. Yang jawaban lengkapnya adalah 10 km per jam. Nah, kalian hanya menuliskan 10, atau bahkan kalian hanya menuliskan 10 km, itu bakal mengurangi nilai atau bahkan salah dari jawabannya, tidak mendapatkan nilai apa-apa. Padahal sudah jauh sekali, sudah banyak yang ditulis untuk mendapatkan 10 itu. Setelah dituliskan 10 mendapatkan nilainya, kalian hanya tulis 10 atau bahkan hanya tulis 10 km, tidak ada per jamnya. Maka
itu nilainya bisa 0 atau ada nilai tambahan dari itu. Nilai kasihan, karena sudah capek-capek menulis. Oke. Nah, ini adalah contoh perhitungan konversi. Nah, yang kalian perlu perhatikan adalah bagaimana prosesnya. Bagaimana proses dari konversi satuan. Nah, misalnya 1 jam. Ini 1 jam kita mau konversi menjadi detik. Ingat tadi yang saya kasih tahu adalah kalian perhatikan prosesnya. Oke, 1 jam kita mau konversi menjadi detik. Nah, caranya 1 jam dikali, ini kan mau dicoret, mau dihilangkan. Kita mau rubah dari jam ke detik. Nah, kita mulai dari yang menit dulu. 60 menit setara dengan 1 jam. Satuan jam kita coret. Nah, sehingga menghasilkan 1 dikali 60 menit sama dengan 60 menit. Nah, kan 60 menit dibagi 1, ini sudah jam, jamnya hilang, coret, hasilnya 60 menit. Nah, ini belum selesai karena kita mau konversi ke detik. Nah, kita kali lagi. 60 detik setara dengan 1 menit. Menitnya kita coret. Nah, kita kalikan 60 dikali 60 detik sama dengan 3.600 detik. Jadi konversi dari 1 jam menjadi detik adalah 3.600 detik. Karena satuannya ini dicoret, coret, jam, coret, jam, coret. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Nah, kita mau konversi dari awalnya kilometer per jam menjadi meter per menit. Oke, sekali lagi perhatikan prosesnya. Nah, di sini 10 km per jam. Kita mau rubah jadi meter per menit. Nah, sama kayak sebelumnya, kita kali. Ini yang pertama kita mau hilangkan, kita mau rubah itu yang kilometernya. Nah, 1000 meter setara dengan 1 kilometer. Jadi dia dibagi. 1000 meter dibagi 1 kilometer. Kilometernya kita coret. Kilometernya kita coret. Sehingga menghasilkan 10 per jam dikali 1000 meter. Sama dengan 10.000 meter per jam. Nah, ini sudah berubah dari kilometer menjadi meter. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mau rubah jam menjadi menit. Nah, ini kita tulis kembali nilainya. 10.000 meter per jam dikali 1 jam setara dengan 60 menit. Nah, jam ini bagian bawah, 10 meter per jam. Jamnya dicoret. Jamnya dicoret. Sehingga menyisakan menit. Jadi, 10.000 meter dikali 1 tetap 10.000 meter. Dibagi 60 menit. Nah, sama dengan, jadi 10.000 dibagi 60. Sama dengan 166, ini sebenarnya panjang ya. 6666667, tapi karena saya bulatkan, saya memakai 3 angka di belakang koma saja. Jadi 10.000 dibagi 60, ini jamnya coret sehingga menyisakan meter dan menit. Sama dengan 166,667 meter per menit. Nah, ini adalah contoh dari konversi.
Nah, kalian bisa coba lagi memutar apakah 166,667 meter per menit ketika ingin dikonversi menjadi kilometer per jam, apakah menghasilkan 10 kilometer ataukah menghasilkan 9, 11, 12. Nah, bisa saja kalau ada kesalahan. Nah, maka dari itu untuk latihan, kalian bisa coba-coba konversi kembali dari meter per menit menjadi kilometer per jam. Oke, saya rasa cukup sekian dulu pembahasan kita untuk di pertemuan kedua dengan pokok bahasan, besaran, dan pengukuran untuk bagian pertama. Nah, untuk bagian keduanya, kita akan bahas tentang angka penting, masih di pokok bahasan besaran dan pengukuran. Dan di bagian ketiganya adalah bagaimana cara menggunakan alat ukur. Contohnya mistar, jangka sorong, dan mikrometer. Oke, saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terlebih lagi untuk saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.